Siapakah Ricky Kambuaya? Di antara gemuruh stadion dan sorotan lampu yang tajam, nama ini kembali bergema. Dari tanah Papua yang penuh cerita, lahir satu sosok pemalu yang diam-diam merobek batas-batas panggung Asia. Dan malam itu, 5 Juni 2025, Stadion Gelora Bung Karno bukan sekadar saksi, tapi altar tempat legenda ditulis. Ia tak banyak bicara, tak hadir di bilik konferensi atau headline harian. Tapi ketika bola itu menyentuh kakinya, tanah air berdetak lebih kencang. Siapakah Ricky Kambuaya? Pemain yang lahir dalam sunyi, tapi membuat dunia terdiam. Ia lahir bukan di tengah fasilitas, tapi di tengah lapangan-lapangan tanah tempat hujan jadi sahabat dan lumpur jadi medan ujian. Ricky Kambuaya, anak Papua yang berjuang tanpa pamrih, yang karirnya ditempa bukan oleh lampu panggung, tapi oleh kesabaran dan kerasnya kehidupan. Ia sempat terseok, berpindah dari satu tim ke tim lain, Persewar Waropen, Perserui, dan Persebaya. Bukan tempat populer, tapi tempat ujian keimanan terhadap mimpi. Tahun 2019, namanya mulai disebut. Tapi dunia benar-benar menoleh di 2021. Saat ia berdiri gagah di tengah lapangan, dengan seragam merah putih yang membanggakan. Bukan karier instan, tapi karier dari peluh yang dirajut sabar. Seperti sungai kecil yang perlahan menjadi arus besar. Ada sesuatu yang berbeda dari Ricky. Ia bukan pemain yang ribut di media sosial, tidak merayakan gol dengan selebrasi mewah, tapi selebrasinya adalah diam, dan membiarkan suaranya didengar lewat kakinya. Ia seorang gelandang, tapi bukan gelandang biasa. Ia memiliki aura, misterius dan tenang. Seperti samudera yang dalam, tak mudah ditebak, tapi mengandung badai. Ricky bukan pemain tercepat, tapi dalam satu langkah, ia bisa mengubah tempo. Driblingnya bukan soal pamer, tapi soal membaca ruang dan menebar ancaman. Keunggulannya adalah intuisi. Ia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Seperti penari di medan perang, ia melangkah luas tapi mematikan. Dan di ruang ganti, ia tetap sunyi. Tak banyak bicara, tapi selalu jadi contoh. Malam itu di Jakarta, Ricky masuk dari bangku cadangan, tapi ia tak datang untuk sekadar menyapa pertandingan. Ia membawa pesan. Dan pesan itu tiba lewat satu gerakan trivela. Sebuah sapuan magis dari luar kotak penalti, yang nyaris membuat jantung penonton copot. Bola itu meluncur indah, seperti anak panah dari legenda masa lalu. Itu bukan hanya momen, itu adalah pernyataan. Aku belum selesai. Lalu saat menghadapi Cina, ia dijatuhkan di kotak terlarang. Dan dari jatuhnya Ricky, berdirilah gol kemenangan Indonesia. Ia tidak mencetak, tapi ia membuka jalan. Ia tidak mengangkat trofi, tapi ia memanggul beban bangsa. Dua momen ini akan tertulis dalam sejarah perjalanan Garuda. Bila kamu adalah pecinta sepak bola sejati, dan darahmu merah, hatimu putih, maka kau tahu, kisah seperti Ricky bukanlah kisah biasa. Ini adalah kisah dari kita tentang bagaimana kerja keras mengalahkan keraguan. Tekan tombol subscribe, bagikan cerita ini ke sesama pecinta Garuda, dan tuliskan di komentar, apa momen favoritmu dari Ricky Kambuaya. Mari kita terus dukung pemain-pemain seperti dia, pemain yang tidak banyak bicara, tapi membuat bangsa bersuara. Ricky mungkin tak akan jadi bintang paling terang, tapi ia adalah cahaya yang konsisten menyala. Ia mungkin tidak dikerumuni kamera, tapi sorot hatinya sampai ke pelosok negeri. Dalam satu trivela, dalam satu pelanggaran yang menciptakan penalti, dalam satu senyum kecil setelah pertandingan usai, kita melihat Indonesia. Karena Ricky bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang harapan yang tumbuh dari kesunyian. Siapakah Ricky Kambuaya? Ia adalah kita yang tak pernah menyerah untuk negeri.